Selamat datang kembali, masih di topik yang sama dengan video sebelumnya mengenai fungsi VLOOKUP. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai ring lookup true dan false pada fungsi VLOOKUP. Jadi dua video sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai fungsi VLOOKUP dengan ring lookup true dan false. Dan masing-masing video sudah saya cantumkan file latihan yang terkait dengan video tersebut. Atau kedua file latihannya nanti bisa di-download pada kolom deskripsi video ini. Karena apa yang akan kita lakukan pada video ini itu masih terkait dengan kedua video tersebut. Baik, untuk ring lookup, jika disederhanakan, ya ini hanya untuk memudahkan pemahaman saja bahwa ring lookup itu rentan pencarian. Nah, maksudnya, apakah kita ingin VLOOKUP ya mengambil nilai dengan rentan tertentu pada tabel referensi, atau cukup mengambil nilai yang sama tanpa rentan nilai? Ada dua nilai di sini. Pertama, false. Ya, false sama dengan 0. Jadi selain menggunakan false, itu kita bisa ganti dengan 0. Nah, ketika menggunakan fungsi VLOOKUP, ya, dengan ring lookup false atau 0, maka yang terjadi adalah VLOOKUP akan mengambil nilai yang sama persis pada tabel referensi. Nah, jika nilai yang dicari tidak ada pada tabel referensi, maka VLOOKUP akan menghasilkan error NA. Nah, nilai yang kedua, true. True sama dengan 1. Jadi selain menggunakan true, itu kita bisa ganti dengan 1. Nah, yang terjadi di sini, ketika menggunakan true pada fungsi VLOOKUP, maka VLOOKUP akan mengambil nilai yang sama persis pada tabel referensi. Nah, selain itu, jika nilai yang dicari tidak ada pada tabel referensi, maka VLOOKUP akan mengambil nilai terbesar yang kurang dari nilai yang dicari. Nah, maksudnya, ini akan saya contohkan pada file latihan kita di video sebelumnya ya. Jadi ini file latihan kita di video sebelumnya mengenai fungsi VLOOKUP dengan ring lookup false. Nah, khusus untuk kolom nama siswa, ya, ini masih menggunakan false. Sampai di sini, ya, VLOOKUP tidak menghasilkan error NA. Ya, kalau saya ganti 2, ya, masih mengambil nilai yang sama sesuai dengan nilai acuan ya atau kode acuan yang kita gunakan pada kolom nomor. Saya ganti 3, ya, masih mengambil nilai yang sama. 4 sama 5, ya, masih mengambil nilai yang sama pada tabel referensi ya, sesuai dengan nilai acuan atau kode acuan yang kita gunakan untuk mengambil nilai pada tabel referensi. Nah, akan tetapi jika di sini saya ganti 6, ya, kemudian saya enter, nah, maka akan menghasilkan error NA. Nah, kenapa error NA? Karena nilai 6 ini ya itu tidak ada pada tabel referensi, khususnya di kolom nomor yang kita gunakan sebagai kode acuan untuk mengambil nilai pada tabel referensi. Ya, jadi begitu nilai yang dicari tidak ada ya pada tabel referensi, maka akan menghasilkan error NA. Nah, saya kembalikan 1. Nah, kalau saya ganti ya false, saya ganti true, ya, masih mengambil nilai yang sama. Kalau saya ganti 5, ya masih mengambil nilai yang sama. Begitu 6, nah, khusus untuk kolom nama siswa, itu tidak menghasilkan error NA. Jadi untuk kolom Microsoft Word dan Excel, ini tentu akan menghasilkan error NA ya, karena itu ring lookupnya masih false. Ya, untuk kolom nama siswa saya ulangi, ini tidak menghasilkan error NA. Nah, akan tetapi dia akan mengambil nilai terbesar di dekatnya ya yang kurang dari nilai yang dicari. Jadi kita mencari nilai 6 ya pada tabel referensi ya, khususnya di kolom nomor ya. Angka 6 tidak ada, maka dia akan mengambil nilai terbesar di dekatnya. Nilai terbesar di dekat 6 itu 5. Maka yang muncul adalah anjas.
Atau untuk rank lookup true, ya ini bisa kita coba di file latihan sebelumnya ya. Ya, jadi ini file latihan kita di video sebelumnya mengenai fungsi VLOOKUP dengan rank lookup true. Nah, untuk kolom grade, ya, untuk kolom grade, lookup value-nya ya atau kode pencariannya itu menggunakan rentan nilai. Ya, di mana 0 sampai 69 itu D, 70 sampai 79 C, 80 sampai 89 B, 90 ke atas itu A. Nah, di sini 90 maka A. Jika saya ganti 80, maka tentu hasilnya adalah B. Kalau saya ganti di sini 75, maka grade-nya C. Nah, padahal di kolom nilai yang kita gunakan sebagai lookup value atau nilai pencarian itu tidak ada 75. Nah, harusnya kalau false itu pasti menghasilkan error NA. Nah, jika true itu tidak menghasilkan error NA. Ya, kenapa? Karena nilai terbesar di dekat 75 itu 70. Maka dia akan menghasilkan grade C. Nah, kalau saya ganti true jadi false sekarang, maka akan menghasilkan error NA. Ya, kenapa? Karena 75 itu tidak ada di kolom nilai yang kita gunakan sebagai kode acuan untuk mengambil data. Ya, saya ganti true. Nah, sebaiknya ketika menggunakan rank lookup true, ya, pastikan bahwa tabel referensi atau sumber data kita itu menggunakan rentan nilai. Dan untuk rank lookup, ya, itu sifatnya opsional. Artinya, meski kita tidak mencantumkan nilai rank lookup, ya, true atau false, atau dikosongkan, ya, itu VLOOKUP-nya akan berjalan dengan normal. Kalau saya enter, ya, masih berjalan dengan normal VLOOKUP-nya tanpa rank lookup. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa jika tidak menggunakan rank lookup, maka itu nilai default-nya adalah true. Nah, makanya tadi di slide saya bilang bahwa rank lookup itu adalah rentan pencarian, yang artinya apakah kita ingin VLOOKUP mengambil nilai dengan rentan tertentu, ya, pada tabel referensi. Nah, jika kita tidak ingin, ya, VLOOKUP mengambil nilai dengan rentan tertentu, maka rank lookup ini bisa kita nonaktifkan dengan cara memilih rank lookup false atau 0. Jadi 0 itu merupakan nilai logika yang berarti tidak aktif. Sedangkan 1 itu berarti aktif. Baik, saya rasa cukup mengenai rank lookup true dan false pada fungsi VLOOKUP. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.